Yusril sesekali kasus ijazah Jokowi tak ingkrah selamanya jadi gunjingan. Pakar Hukum Tata Negara Yusril mengaku kecewa dengan pencabutan laporan gugatan ijazah palsu Presiden Jokowi. Yusril beralasan pencabutan gugatan membuat tuduhan kepada Jokowi tak bisa dijawab. Yusril berkata, pengadilan terhadap kasus itu juga penting untuk kepastian hukum. Dengan pencabutan gugatan, ia menilai kasus ini selamanya akan menggantung dan menjadi gunjingan politik tanpa henti. Ya, kita juga heran sebenarnya. Kenapa kasus yang begitu mudah ini tidak pernah diselesaikan agar dia tidak lagi menjadi kontroversi atau gunjingan politik. Kalau sekarang, oke, Bambang Tri mencabut gugatannya, tapi gunjingan politik mengenai keaslian ijazah Jokowi itu tidak pernah terjawab. Karena tidak pernah terlihat di publik ijazah asli tersebut. Yang ada adalah terkesan mobilisasi. Dan respon yang paling besar di kalangan masyarakat ya tuduhannya kan menjadi ya kalau gitu berarti memang beneran palsu dong kan. Itu kan yang terjadi gitu. Nah, harusnya kalau kemarin Bambang Tri tidak ditahan kan akan lain ceritanya, pembuktiannya akan bisa nampak langsung di pengadilan. Kan itu soalnya. Jadi kalau eksepsi diputus di akhir putusan, artinya sidang kita ini sia-sia, ya. Jadi mahkamah mengatakan tidak berwenang, artinya tidak diperiksa pokok perkaranya. Coba Prof. Yusril mencoba lakukanlah gugatan ke pengadilan negeri. Untuk apa? Lanjutkanlah itu perjuangan Bambang Tri dan juga advokatnya, ya kan? Coba Bang Yusril gandeng DPR, gandeng DPRD. Nah itu baru TOP DGT. Tapi sayangnya cuma gabut. Pakar Hukum Tata Negara Yusril Iza Mahendra menyesalkan proses hukum yang tak tuntas soal tudingan ijazah palsu Presiden Jokowi. Ia pun memprediksi isu itu bakal terus jadi bahan gunjingan. Sebelumnya, Bambang Tri Mulyono mencabut gugatan ijazah palsu Jokowi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Di saat yang sama, polisi menahan Bambang atas kasus terpisah. Yusril memandang dengan ketiadaan putusan berkekuatan hukum tetap dalam kasus tersebut akan terus membuat isu tersebut jadi gorengan politik. Ketua Umum Partai Bulan Bintang ini menilai selama ini dilakukan kedua pihak hanya membangun opini, bukan memberi bukti hukum. Dari pihak yang pro, simpatisan Jokowi ramai-ramai mengatakan mereka menjadi saksi ijazah Jokowi asli. Dari pihak penggugat dan oposisi, mereka tak berhenti menggunakan media untuk melancarkan serangan bahwa Jokowi adalah penipu dan ijazahnya palsu dengan bukti-bukti versi mereka. Sebagai informasi, pengacara Bambang sebelumnya mengaku akan kesulitan membawa bukti-bukti ke persidangan dengan kliennya sedang ditahan dan sulit ditemui. Bambang klaim pengacara pemegang data dan mempunyai akses terhadap saksi-saksi yang menguatkan gugatan ijazah palsu Jokowi. Menurut dia, pengacara yang bekerja secara profesional tentu telah mengumpulkan bukti-bukti yang membuatnya yakin memenangkan gugatan sebelum mendaftarkannya ke pengadilan. Pengacara tersebut, lanjut Yusril, pasti mengetahui ketentuan hukum acara perdata, siapa mengendalikan kasus pembuktian dalilnya. Semestinya pengacara memberi nasihat kepada Bambang agar meneruskan gugatan. Terlepas dari itu, Yusril menyayangkan pihak kepolisian memproses hukum Bambang Tri setelah gugatan ijazah palsu Jokowi didaftarkan ke PN Jakarta Pusat. Yusril sesekali kasus ijazah Jokowi tak ingkrah selamanya jadi gunjingan. Pakar Hukum Tata Negara Yusril Iza Mahendra menyesalkan proses hukum yang tak tuntas soal tudingan ijazah palsu Presiden Jokowi. Ia pun memprediksi isu itu bakal terus jadi bahan gunjingan. Sebelumnya, Bambang Tri Mulyono mencabut gugatan ijazah palsu Jokowi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Di saat yang sama, polisi menahan Bambang atas kasus terpisah. Yusril memandang dengan ketiadaan putusan berkekuatan hukum tetap dalam kasus tersebut akan terus membuat isu tersebut jadi gorengan politik. Ketua Umum Partai Bulan Bintang ini menilai selama ini dilakukan kedua pihak hanya membangun opini, bukan memberi bukti hukum. Dari pihak yang pro, simpatisan Jokowi ramai-ramai mengatakan mereka menjadi saksi ijazah Jokowi asli. Dari pihak penggugat dan oposisi, mereka tak berhenti menggunakan media untuk melancarkan serangan bahwa Jokowi adalah penipu dan ijazahnya palsu dengan bukti-bukti versi mereka. Sebagai informasi, pengacara Bambang sebelumnya mengaku akan kesulitan membawa bukti-bukti ke persidangan dengan kliennya sedang ditahan dan sulit ditemui. Bambang klaim pengacara pemegang data dan mempunyai akses terhadap saksi-saksi yang menguatkan gugatan ijazah palsu Jokowi.
Menurut dia, pengacara yang bekerja secara profesional tentu telah mengumpulkan bukti-bukti yang membuatnya yakin memenangkan gugatan sebelum mendaftarkannya ke pengadilan. Pengacara tersebut, lanjut Yusril, pasti mengetahui ketentuan hukum acara perdata, siapa mengendalikan kasus pembuktian dalilnya. Semestinya pengacara memberi nasihat kepada Bambang agar meneruskan gugatan. Terlepas dari itu, Yusril menyayangkan pihak kepolisian memproses hukum Bambang Tri setelah gugatan ijazah palsu Jokowi didaftarkan ke PN Jakarta Pusat. Ini hasil penelusuran soal ijazah SMA Jokowi yang diisukan hasil mencuri. Sebuah video viral di media sosial baru-baru ini. Video itu menyebut ijazah SMA Presiden Joko Widodo merupakan hasil curian. Dalam video berdurasi lebih dari 3 menit itu, tampak seorang laki-laki yang diduga adalah penulis buku Jokowi Undercover bernama Bambang Tri. Ia mengatakan ijazah Presiden Jokowi semasa SMA merupakan hasil mencuri dari seseorang bernama Joko Wahyudi. Tim Kompas.com kemudian melakukan penelusuran. Kami berhasil bertemu dengan Joko Wahyudi yang tidak lain merupakan teman satu kelas Jokowi ketika mengenyam pendidikan di SMPP 40 alias SMA Negeri 6 Surakarta. Diketahui di kediamannya Ditemui di kediamannya Bilangan Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Sabtu 15 Oktober 2022. Joko membeberkan sejumlah fakta yang dapat membuktikan bahwa pernyataan laki-laki di dalam video viral tersebut adalah kabar bohong. Ia memulai ceritanya dari saat pertama kali menjejak di sekolah yang terletak di Jalan MR Sartono, Kecamatan Banjarsari, Surakarta itu. Informasi pentingnya SMPP 40 itu sebelumnya adalah pecahan dari SMA Negeri 5 Surakarta. SMPP 40 itu sendiri merupakan cikal bakal dari SMA Negeri 6 Surakarta. Secara legal, sekolah tersebut dilabeli SMPP 40. Namun demikian, karena semua pihak saat itu sudah mengetahui bahwa SMPP 40 bakal menjadi SMA Negeri 6 Surakarta, secara psikologis, stakeholder lebih banyak menyebut sekolah itu sebagai SMA Negeri 6 Surakarta. Pada papan nama sekolah sendiri tertera SMPP 40, SMA Negeri 6 Surakarta, bahkan di badge seragam sekolah tidak lagi tertulis SMPP 40, melainkan SMA Negeri 6 Surakarta. Sekolah tersebut baru secara resmi berganti nama menjadi SMA Negeri 6 Surakarta pada tahun 1985, 5 tahun setelah Joko Wahyudi dan teman-temannya seangkatannya, termasuk Jokowi, lulus dari sekolah tersebut. Maka tak heran bila dalam ijazah siswa di bawah angkatan 1985 tertulis alma mater mereka adalah SMPP 40. Joko melanjutkan dari tahun pertama hingga lulus dari sekolah itu tahun 1980, ia selalu satu kelas dengan Jokowi. Namun kelas 1 ia agak lupa tepatnya berada di kelas mana. Tetapi untuk kelas 2 dan 3, ia ingat betul mereka berada di kelas 2 IPA 2 dan 3 IPA 3. Lantas bagaimana dengan isu bahwa Jokowi mencuri ijazah miliknya? Joko Wahyudi tertawa mendengar pernyataan itu. Ia menganggap isu itu sebagai guyon dari orang kurang kerjaan. Ia kasihan dengan pihak-pihak yang pertama kali melontarkan isu tersebut. Tawa perlahan mereda, Joko kemudian bangkit dari duduknya dan bergegas masuk ke dalam kamar. Setelah itu, duduk kembali, ia menunjukkan ijazah SMA-nya dan langsung menunjuk nomor seri ijazahnya. Setelah berhasil mengkonfirmasi Joko Wahyudi, tim Kompas.com kemudian bertandang ke SMA Negeri 6 Surakarta Senin 17 Oktober 2022. Kami menemui kepala sekolah bernama Munarso. Munarso menunjukkan salinan ijazah Jokowi semasa SMA. Berdasarkan salinan tersebut, nomor seri ijazahnya tertera 0081112. Jokowi dinyatakan lulus dari SMPP 40 pada 10 Maret 1980. Adapun ijazah tersebut ditandatangani 30 April 1980 oleh kepala sekolah pada saat itu, yakni Dr. Andes Sukijo. Pihak sekolah juga menyimpan buku induk yang berisi daftar siswa sejak sekolah berdiri hingga saat ini. Nama Joko Widodo sendiri terdaftar di dalam buku induk tersebut. Pada halaman milik Joko Widodo,
Pada halaman milik Joko Widodo tertera sejumlah informasi mulai dari identitas, tempat dan tanggal lahir, nama ibu dan ayah, tahun masuk hingga tahun lulus. Isu ijazah palsu Jokowi sendiri sebenarnya telah lama beredar di masyarakat. Bambang Tri adalah salah satu sosok yang terus-menerus menggembar-gemborkan isu tersebut. Bambang Tri sendiri